orang seperti Imaduddin, Abbas, Ihya Salafi dan lain-lainnya, ya, apabila mereka tidak mau meminta maaf, satu persatu orang-orang itu dan para pendukungnya akan masuk ke dalam penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Kang Wafa Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada konten kali ini masih membahas seputar nasab Sadah Ba'alawi, yang mana hingga kini polemik perdebatan tentang nasab Sadah Ba'alawi belum menemukan keterselesaian, yang mana hingga saat ini malah memunculkan statement-statement, tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak yang menganggap bahwa perdebatan ini hanyalah membuat kisruh dan kegaduhan di tengah-tengah umat. Dan pada konten kali ini ada tanggapan daripada kritikus terhadap tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani yang mengatakan bahwasannya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini di ujung tombak. Karena kenapa Kiai Imaduddin ini terancam akan dipenjarakan. Apa alasannya? Mari kita simak bersama-sama tanggapan daripada kritik perilaku Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Para mukimat, ya, kali ini Sabdo Tawon akan menyampaikan ramalan hukumnya, ya. Ramalan hukumnya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah ada bukti-bukti yang sangat kuat, ya, perbuatan-perbuatan yang berupa menunjukkan rasa benci, kebencian kepada golongan rakyat Indonesia lainnya, ya. Silahkan kamu membaca pasal 156 KUHP, minimal itu, ya. Nanti orang-orang seperti Imaduddin, Abbas, Ihya Salafi dan lain-lainnya, ya, apabila mereka tidak mau meminta maaf, ya, satu persatu orang-orang itu dan para pendukungnya akan masuk ke dalam penjara. Ya, silahkan baca 156 KUHP berkaitan dengan ujaran kebencian terhadap golongan rakyat Indonesia lainnya. Karena apa? Para Habib itu juga warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kedudukan sama dengan yang lain. Ya, kamu tahu di mana bentuk ujaran kebencianmu kepada para Habib itu, yang juga kamu meneladani orang-orang yang saya sebutkan tadi. Kamu menggunakan istilah pribumi melawan non-pribumi. Sementara itu istilah itu sudah tidak relevan dalam pandangan Pancasila dan wawasan Nusantara yang sudah pernah saya jelaskan. Ya. Penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi itulah yang merupakan hasutan untuk memecah belah. Merupakan hasutan untuk melontarkan kebencian. Kemudian kamu, ya, dan para teladanmu itu tadi sudah menggunakan istilah imigran Yaman. Ya. Sudah ada contoh-contoh kasus seperti itu, orang yang melakukan seperti itu masuk ke dalam penjara. Ya. Kamu tahu, ya, silahkan buka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, ya, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, ya. Terutama, ya, mereka nanti dan kamu para pendukungnya masuk penjara berdasarkan pasal 16 yang dikaitkan dengan pasal 4 huruf B, terutama angka kedua, ya, yaitu menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain, ya, karena perbedaan ras dan etnis. Kenapa? Yaitu kamu dan para teladanmu tadi sudah membuat istilah pribumi dan non pribumi, yang berarti
kebencianmu itu didasarkan oleh perbedaan ras dan etnis itu tadi. Nah, kamu mesti tahu itu. Apalagi itu sudah disebar-sebarkan di medsos dengan maksud untuk mendukung para teladanmu itu tadi. Kamu menjadi mukibinya si Imat ya, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook dan lain sebagainya. Kamu mengungkapkan rasa ketidaksukaanmu, rasa bencimu ya, dengan berbagai macam cara, maka itu akan dijerat dengan pasal 45A ya, terutama ayat 2 dan 3 Undang-Undang ITE yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 ya. Bisa itu dipenjara selama 6 tahun dan bisa dikenakan denda sebesar 1 miliar. Ya, kamu memang silahkan tidak akan percaya dengan ramalan saya ini, bahwa para teladanmu itu tadi ya, dan para mukimat yang menyebarkan rasa hasut dan kebencian kepada para habib itu, satu persatu akan masuk penjara. Nanti divisi cybercrime kepolisian akan melacak akun-akun medsos yang biasa menyebarkan kebencian kepada para habib yang menggunakan istilah-istilah pribumi, non-pribumi, menggunakan istilah imigran Yaman, ya. Kemudian menuduh-nuduh orang yang mendukungnya itu sebagai budak Yaman, jongos Yaman. Itu istilah-istilah seperti itu sudah menunjukkan hasutan dan rasa kebencian. Ya. Kamu dan para teladanmu itu tidak memahami wawasan Nusantara, tidak memahami konsepsi negara kesatuan Republik Indonesia. Kamu menganggap para habib itu sebagai musuh NKRI. Itu berarti kamu tidak paham dengan wawasan Nusantara. Kamu menganggap mereka sebagai imigran Yaman yang harus diusir. Itulah yang disebut dengan sikap rasis. Ya. Itulah yang disebut dengan sikap diskriminasi ras dan etnik. Dan itu harus diberantas berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 itu. Apalagi sekarang juga sudah ada Undang-Undang ITE. Silahkan ditunggu. Kisah berikutnya ini akan bagaimana ya. Sekarang sudah ada gerakan-gerakan hukum, terutama karena untuk mencegah kerusuhan yang lebih luas ya. Kerusuhan yang dimaksudkan di dalam penjelasan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE itu tidak mesti dalam bentuk bentrokan, tapi dengan adanya gangguan ketertiban umum ya, gerakan-gerakan masyarakat yang sudah menolak Imaduddin dan kawan-kawan, yang disebabkan oleh pernyataan-pernyataan provokatif, kebencian itu ya, itu sudah cukup disebut sebagai kerusuhan. Ini penjelasan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE ya, yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 ya. Silakan tidak percaya dengan ramalan saya ini ya. Memang kalian adalah para pemberani ya. Berani apa? Berani pekok, sudah menyampaikan hasutan-hasutan dan rasa kebencian, sudah melakukan diskriminasi ras dan etnis. Itu adalah perbuatan orang-orang yang pekok di zaman modern ini. Silahkan ditunggu kisah selanjutnya ya. Ini akan semakin seru karena kepolisian sudah mulai bergerak untuk melakukan itu. Bergerak menyelamatkan negara Indonesia dari orang-orang yang rasis yang bisa menyebabkan perpecahan NKRI.